Berarti pernah naik kereta cepat itu, Kang? Bus. Iya. Malu nggak? Naik. Enggak. Oh, enggak. Oh, lu mau kereta Jati sama gue ya? Iya. Naik. Oh, iya saya penasaran banget tuh secepat apa sih gitu. Lumayan. Penasaran. Iya, soalnya saya baca review-reviewnya tuh, katanya kereta cepat. Kok lama cicilan utangnya? Ini asisten lebih subur daripada Pak. Karena pembagian tugas. Oh. Pak RT bagian mintain duit, nah ini yang makan uang rakyat. Uang rakyatnya ini. Kalau penyanyi Arman Maulana, kalau dia kagetan, Hah? Arman Maulata. Diem doang Arman Maulana. Kalau mau dikejar Arman mau lari. Oh janjikan takkan ku lepas selamanya. Oh janji. Lu nyanyi gue kayak nyanyi apa? Kang Arman, Kang. Bukan, Manda ya. Iya, Moa. Moa. Iya, nama panjang saya Arman Maulana. Oh iya. Iya, Mau anter nggak ke situ? Iya, siap, Bang. Ya. Saya akan antar, Kang. Kemana? Tapi kok sendirian? Giginya mana? Ini? Oh, itu giginya. Akang udah bubar ya sama Gigi ya? Enggak, belum. Iya, soalnya Gigi kan udah nikah sama Itu- Raffi itu Ahmad. Raffi. Iya. Tuh. Ayo Kang, saya antar, Kang. Boleh. Aku udah lama nih nggak naik ojek. Oh iya. Tuh. Kita sambil nyanyi ya, Kang? Oke. Perdamaian. Nyanyi dong, Kang. Perdamaian. Rendah amat. 5, 4, 3, 2, 1, open the door. Kalau gitu, 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Kan ada sauna udah punya. Sauna ya? Iya. Iya deh. Saya open nih. Dan di sini dua-duanya ada rambut, di sana nggak ada rambut. Iya. Tuh ada yang nggak ada rambut Iya. tuh. Bahkan penonton nggak lihat. Hah? Ini dia. Nah, kita kasih biar editor yang kerja. Kita sudah kedatangan seorang vokalis luar biasa. Tepuk tangan buat Kang Arman Maulana. Ini makin keren loh, kompleks Kiki loh. Dari cuma bisa ngundang bintang tamunya teman-teman stand up comedy, sampai ada anak presiden, sampai ada sekarang seorang Kang Arman Maulana mau main ke sini. Kalau nggak ada viewers loh, Kang. Justru Ki, kasihan ya ada Ki. Kemarin waktu Raffi Ahmad pecah tuh, Kang. Oh ya. Dijanjikan kalau 1 juta viewers berangkat ke Bali. Jadi. Jadi berangkat. Oh enggak, maksudnya 1 juta Jadi, tercapai. tercapai dan jadi ke Bali. Jadi ke Bali. akhirnya. Oke. Kang nggak usah janji apa-apa ya. Enggak emang nggak mau gue mah mau males. Bukan, saya sih yakin 1 juta. Duit saya yang saya nggak yakin bahwa mereka. Seneng lo ya pada ya. Oh jadi yang ngeluarin duit tetap lu? Lo iyalah. Oh gua kira Raffi yang terlibat gitu. Enggak, dia cuma bilang, guys bantu tonton guys gitu. Oh. Kan fansnya Raffi sama Kak Gigi kan banyak Wah kan. itu mah gila itu mah. Tercapai Iya. ya kan, biar pada ke Bali nih. Kan saya rasa karyawannya 10 orang, 50 juta lah gitu Iya, kan. ternyata. Yuk daftar yuk. Kok 25? Anak, bini di bawah Iya. semua ya. Kok jadi 200 juta nih? Makanya saya kerja keras lagi sekarang. Udah besok saya bawa aja ke pasar Senen depan situ. Kita beli cemilan-cemilan aja ya. Kang Arman. Ya. Terima kasih udah datang ke Kompleks Kiki. Sama-sama. Karena emang bener katanya Kang Arman tuh pengen punya anak cowok tapi gak kesampean. Enggak sampai gitu sih. Tapi namanya gitu. Apa? Arman Maulana. Salah. Kalau Maulanang depannya bukan Arman. Anang Maulana. Iya. Anak Maulana lucu lagi. Bercanda Kang. Ini kan Kang Arman ini salah satu menurut aku ya, salah satu artis musisi panutan lah. Bukan cuma dari segi karir tapi juga di rumah tangga. Amin. Karena kan sama Teh Dewi kita udah mau 30 tahun. Yap, ya. Kalau dihitung dari kenalan gitu mah udah 30 lebih lah ya. Dari pacaran. Nah, cuman kan 11 Januari 94 berarti 2024 11 Januari. Nah, itu 30 Iya kan? tahun. Iya, Nah, bentar lagi lah. Bentar lagi 30 tahun. Insya Allah. Nah, itu kan sebagai
Sutri baru nih. Baru mau OTW setahun. Oh, belum setahun loh? Belum. Belum setahun? Belum. Oke, tahun keempat hati-hati ya. Oh, enggak. Maksud gue enggak, dulu tuh kan selalu gitu kalau dari yang udah nikah duluan, yang udah berpengalaman, udah senior lah gitu ya. Hati-hati 4 tahun, katanya 4-5 tahun gitu. Wah, tadi itu. Tapi ternyata setelah dipelajari itu bukan masalah 4-5 tahun udah berjalan bosan gitu, bukan. Memang kromosom kita sedang ada perubahan di sifat kita manusia. Jadi otomatis memang selalu ada yang kecil tuh dijadiin gede gitu, ngerti gak sih masalah tuh gitu. Jadi tadinya kan 4-5 tahun tuh jadi momok gitu kan. Jadi waduh ini udah kenapa gitu. Kenapa? Ternyata memang katanya tuh ya itu kromosom kita secara berubah. biologis gitu. Biologisnya gitu. Terus kan di 8 tahun mendekati ke 10 terus ada lagi. Nah itu tuh bukan karena si ceweknya bosen atau cowoknya bosen atau ada yang lebih cantik, ada yang bukan. Memang ternyata di dalam umur-umur sekian tuh ada lagi perubahan-perubahan di dalam tubuh kita gitu. Oke. Jadi maksudnya bener dong, gua ngasih tahu tuh hati-hati tuh maksudnya ketika Karena lu sadar, lu harus lebih banyak ngobrol dengan suami lu gitu maksudnya. Kalau misalkan Arman tadi bilang 4 tahun hati-hati, berarti udah sempat kejadian. Bener, keributan tuh semakin gede. Apa aja tuh jadi gede gitu, Ki, ngerti gak sih? Contohnya, misalnya Apa ya? Misalnya gua sama bini gua misalnya masalah kerja lah misalnya. Gue misalnya misalnya gue lebih sering keluar kota gitu. Itu tuh jadi masalah. Padahal tahun-tahun sebelumnya juga sering keluar kota. Gitu. Dan biasalah kalau cewek kan talak gue gitu kan, itu mah biasa ya kayak gitu ya. Itu boleh kayak gitu. Pulangin aku ke rumah orang tua aku. Pulangkan saja itu. Langsung nyanyi lagu itu kan, Betharia Sonata kan. Gitu. Itu tuh udah biasa gitu. Dan memang bener terjadi gitu. Oh iya ya gitu. Berarti tahun 1 ke 3-nya aman, tahun keempat tuh mulai gonjang-ganjing. Gitu. Nah, terus nanti kita sukses lagi lah gitu ya. Berjalan lancar lagi. Nah, nanti tuh di tahun ke-8 mendekati ke-10 tuh ada lagi. Jadi memang hati-hati gitu. Hati-hati itu dalam artian ya lu lebih banyak berkomunikasi aja. Iya, pasti ada aja ujian. Pasti ada aja. Nah, tapi kan gue aja yang udah 30 tahun selalu ada masalah kok gitu. Maksudnya masalah tuh kan selalu ada gitu kan. Dan itu harus terus, memang kita harus terus berbicara, berkomunikasi gitu. Apalagi yang misalnya lu baru belum setahun, pasti akan ada adjustment gitu. Nah itu yang mau aku tanyain tadi, maksudnya kan mengaruhi 30 tahun dengan segala hiruk pikuk masalahnya. Apa nih mungkin bisa dikasih tips dan juga saran-sarannya supaya nggak ketahuan publik berantemnya. Jadi kan kita nggak ada yang tahu. Selain Teh Dewi kemarin ngomong di podcast. Iya, gua aja kaget, buset. Iya, kita nggak ada yang tahu. Apa ya? Maksudnya Allah menutup aibmu, kau buka di podcast. Aja. Jangan gampang ngomong. Jadi kan, ya jangan, ya kan itu mah antara lu sama suami lu gitu. Ya pokoknya per media sosialan atau per apaan lah dan sebagainya ya jangan, karena kan kalau menurut gua gini ya, kayak misalnya gini ya, kayak kemarin lu tadi nyeletuk gitu ya podcastnya Ashanti gitu ya, bini gua. Tapi kan permasalahan yang sebetulnya nggak tahu juga kan. Yang tahu cuman gua sama Dewi gitu. Dan setelah itu juga gua ya fan-fan aja, dan kenapa ngomong. Tapi udah juga masalah udah selesai juga kan sebenarnya. Itu kan 20 sekian tahun yang lalu ya. Ya itu zaman-zaman pas kromosom di situ tuh, pas biologis itu gitu. Jadi selalu ada sesuatu yang gimana. Tapi kan itu kan yang tahu tuh sebetulnya yang bener-bener tahu cuman gua sama bini gua. Betul. Lu misalnya ada masalah sama suami lu. Lu misalnya anggaplah lu sempet nyeletuk ke sahabat lu gitu. Tapi kan lu juga nyeletuk, lu ngakuin 100%. Betul kan, paling versi juga aku. dan paling juga 30%-nya. Paling 40% paling banyak gitu. 100%-nya secara utuh kan nggak tahu juga gimana sebetulnya gitu. Jadi tipsnya komunikasi itu paling penting banget tuh Kang. Misalnya kalau misalnya nih kita lagi datang timbul kromosom gitu, maksudnya kayak kita mendingan ngomong aja gitu, kayak aku kayaknya lagi sangean banget deh gitu kan. Apa-apa itu. Lagian lu udah nggak dosa juga kan. Bebas-bebas aja. Daripada nggak diomongin. Iya. Lo nggak, tapi itu bisa jadi masalah Ki. Bener Ki. Kan? Di saat satu orang ini misalnya dia pengen romance dan sebagainya, terus satu ini mungkin lagi kerja apa dan sebagainya, terus nggak diomongin. Lama-lama akhirnya jadi masalah. Mendem. Jadinya lu yang tadinya misalnya, jadi justru jadi dendam, jadi enggak, jadi kesel, jadi apaan sih nih? Nah itu. Iya. Kok gue didiemin aja sih. Betul. Gitu ya? Mending kalau kayak gitu. Kalau lu jadi frigid, jadi frigid tuh udah nggak ada kemauan, udah keinginan, itu kan lebih parah. Hilang mendingan romance. lu masih marah,
Kalau marah mendingan tumpahin aja kan. Lu nih ya, gue kan pengennya mau. Tapi udah kalau lu udah diem tuh. udah tiis gitu cek Sundam. Udah dingin aja gitu udah. Ya udah terserah lu. Nah, itu kan. Ini sayang. Nggak mau. Iya, selesai itu. Bisa selesai. Iya. Bisa selesai. Makanya mending dikomunikasiin. Komunikasi. Kompromi penting gak sih Kang dalam sebuah pernikahan? Penting karena lu dan suami pasti kan akan berbeda. Ya diciptakan sama Tuhan juga kan cowok sama cowok aja udah beda. Nah, apalagi sama cewek gitu. Istilahnya cowok-cowok aja beda lah gitu kan ya. Kakak cowok-cowok itu beda. Nah, sekarang lu berhubungan dengan seorang wanita yang notabene Dion. secara ini aja udah beda. XY gitu ya, XY-nya udah beda aja gitu kan. Pasti akan ada perbedaan. Apa yang hal terbesar yang Kang Arman kompromiin dari seorang Teh Dewi? Dalam kehidupan Kang Arman saya kayak dulu waktu bujangan, gue nggak bisa terus karena Teh Dewi begitu, oke deh gitu. Enggak ada sih kalau yang terlalu besar banget sih karena gue ketika gue kenal dengan Dewi tuh dia memang udah penyanyi kan, udah sebagai entertainer, gue juga entertainer. Beda lagi misalnya Dewi tadinya misalnya orang memang tiba-tiba jadi entertain, mungkin gue udah lu kantoran aja gitu. Tapi jadi nggak ada sih kalau yang besar banget sih nggak ada. Ya mungkin umur sekarang aja udah berumur 50 ke atas gitu. Gua bukan keberatan tapi lebih ke Dewi tuh udahlah nggak usah terlalu ngoyo disikat semua kerjaan lu kan udah umur berapa juga. Misalnya dia masih ke Banjarmasin. Karena Dewi tuh paling nggak bisa tuh kerja 3 hari berturut-turut. Kagak bisa, pasti sakit. Pasti sakit. Kalau gua alhamdulillah bisa kayak gitu. Nah, kalau Dewi tuh nggak bisa. 2 hari berturut-turut, hari ketiga kerja. Udah hari keempat atau besoknya kelimanya. Jadi malah nanti sakit, kerjaannya jadi malah parah. ini ya. Dan sakitnya tuh lumayan parah gitu, yang rada lama gitu. Nah paling itu aja. Cuman selebihnya nggak ada sih, nggak ada yang gede-gede. Kalau kayak aku sama suami aku kan yang sekarang baru aku lihat itu tuh. Oh suami lu yang sekarang, jadi yang dulu ada? Lu ngomong aja di podcast lu ini, ngomong aja. Masa kan aku sekarang sama suamiku nih. Aku sama suamiku sekarang. Yang iya dulu, kayak ada yang dulu ya. Iya. Kayak ada yang dulu kan, ada suami yang dulu kayaknya. Kalau dulu kan bukan suami, cuma mantan-mantan aja kan. Iya, cuma tinggal bareng. Terus berapa tahun? 5 tahun, lama juga. Jadi yang aku berasa banget tuh adalah kalau kita juga pacarannya kan cuma sebentar ya Kang. Jadi 3 bulan pacaran langsung dia ngelamar aku, 7 bulan tuh nikah gitu. Nah baru berasa tuh pas nikah, pacingku tuh cepet banget. Apa? Pacing. Oh iya. Tok gitu. Kalau di suatu tuh menggebu-gebu, nggak sabaran. Kalau dia tuh pacingnya santai aja dulu. Aku tuh nggak bisa. Nah itu tuh kayak kadang-kadang bisa nggak sih lu? Nah tapi kalau menurut gua ya kayak begini ya, lu harus bersyukur kalau menurut gua. Di saat lu dapetin suami yang sama kayak lu, kecepatannya mungkin bisa bubar cepet. Justru kalau menurut gue ini udah dipertemukan sama Tuhan tuh, sama Allah tuh bahwa memang lu yang cepat, suami lu yang memperlambat. Ketika lu kecepatan, suami yang memperlambat. Ketika suami lu yang lambat, lu yang mempercepat gitu. Di saat ritme rumah tangga atau apalagi nanti lu punya anak gitu. Nah itu kan ada lagi timbul lagi masalah kan. Dari anak yang baru brojol ya, terus jadi TK, SD itu beda-beda tuh, SMP, SMA. Anak gua sekarang udah S2, udah kuliah gitu. Itu beda-beda masalahnya. Nah itu biasanya justru lu saling melengkapi. Si anak itu ketika dia ada masalah seperti ini, gua akan lari ke ibu gua karena gua kalau butuh kecepatan, kata anaknya gitu. Pas tiba-tiba ada satu masalah yang apa, gua harus ke bokap gua. Karena bokap gue tuh lebih tenang, lebih santai, lebih apa gitu. Kalau gue nggak curhat ke nyokap gue masalah ini pasti bahaya nih, malah jadi nggak karuan gitu. Oh itu iya benar juga guys, benar. Justru lu udah dijodohin gitu. Karena ketika misalnya lu juga lambat, suami lu juga lambat, bisa aja akhirnya jadi pertumbuhan lu juga lambat gitu, ngerti nggak sih? Pertumbuhan stunting. Iya, lu kan emang rada lambat pertumbuhan. Maksudnya di masalah ya. Misalnya ada masalah nanti ketika lu punya anak misalnya terus tiba-tiba perlu permasalahan itu dengan kecepatan yang sangat cepat gitu. Nah, tapi dua-duanya lu lambat juga bakal susah juga. Iya, kalau udah cepet kan gak enak. Kamu udah, ya aku belum nih gitu kan. Bukan itu. Itu kan bisa dibantu. Ya masuk. Lagi enak ngomong. Pakai botol. Kita usir aja gimana? Jangan ART saya. Oh iya. Halo. Kang Arman mau nggak? Maulana. Nawarin. Nawarin. Kayak
panjang. Ini di endorse sama itu ibu itu ya yang apa, si pisang enak itu ya. Ibu Nani. Ibu Nani. Ini UMKM bukan? Bukan. Gak usah disponsorin, gak usah. Nggak usah, nggak disponsorin soalnya. Ini katanya minta anggur merah nih. Anggur merah. Iya, anggur merah buah memang. Benar, tapi Cair benar. nggak apa-apa. Iya. Amer, ini Amer tuh bener. Amer. Amer yang asli, bener. Kalau belum bener. cair nggak apa-apa. Iya, Amer asli. Makasih. Kang Arman, maaf. Saya mau ngefans banget. Oh, terima kasih. Iya, iya. Namanya siapa tadi nggak kenal? Nuri. 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 Iya. Oh, Nuri. Saya ngefans banget sama Gigi. Motor saya aja ada giginya. Asli. Kalau nggak ada gigi nggak jalan. Nggak Bang. jalan, iya benar. Enggak beneran saya ngefans loh. Iya. Saya punya ini poster Gigi. Serius? Iya, dapat dari Posyandu. Itu gigi balita itu, kalau itu bukan ini gigi band. Sebelahan nama Kuman. Oh, bukan. 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 Kalau saya mah emang ngefans. Kalau ibu saya tuh dia sukanya sama Wali. Oh, Wali. Iya. Oh, Kebalik. Iya, sukanya sama Wali. Di kamarnya banyak banget poster Sunan. oh, itu Wali Songo itu. Ya. Ya nggak salah sih, ya boleh. Sunan Faang kan. Kirain Sunan Faang. Sunan Pak. Iya, saya suka itu lagu-lagunya. Dulu saya suka banget sama yang itu, yang Facebook. Oh ya ada. Oh, Facebook. Dulu saya, lagunya iya, dulu saya sering dengerin. Gimana? Sekarang udah jarang, soalnya lupa password. Kirain kuotanya udah nggak ada. Kirain kuotanya empot-empotan. Iya, itu juga sih kayaknya Kang. Nggak pengen bikin baru itu yang. Apanya lagu? Iya, IG story atau apa gitu. Oh judulnya kan Facebook udah, sekarang zaman IG story. IG story. Ntar lah, agak susah juga tapi masuknya. Kata-kata IG story masuk juga susah juga kalau lagu. Kan Facebook gitu. Tapi Kak Arman pernah bikin solo juga ya, Kang? Bukan pernah lagi, masih. Oh, masih. Sedang. Udah. Semoga berhasil ya, Kang. Nanti Amin. berhasil sukses kayak Gigi. Amin. Solonya kalau nggak sukses bisa ganti Semarang, bisa. Ya bukan. Semoga sukses solonya. Ya. Karena kalau sukses menjadi cawapres. Sukses di Solo dulu. Betul. Maksud Ibu Mas Gibran? Nggak usah dimaksudin juga orang pada paham. Oh kan ada banyak, ada Pak Jokowi. Ya. Solo Ya, juga, Solo Kang. Mas iya. Kaisang juga, Kaisang juga Iya. Solo. Iya, saya suka nonton konten-kontennya Kang Arman itu yang sih, yang mana? itu suka lewat-lewat yang dia suka koleksi sepatu itu. Oh iya benar. Iya. Benar ngefans berarti ngikutin Iya. soalnya Kang. Iya, iya, iya. Sepatunya mahal-mahal banget Bu itu. Ah, Ada apa? yang seharga motor. Ah, masa? Itu bisa dikunci stang kan? Takut hilang. Takut hilang. Iya, Kalau tadi ada. depan mau saya parkirin. Bagus. Iya, saya pernah beli sepatu ketipu. Oh gitu. Iya, saya beli sepatu ya, sebelahnya Nike, sebelahnya Ardila. Nika. KTP. Pas keluar sama Iya. Meli sekarang single baru kan nih Kak Ardila. Naik ke Ardila. Hati-hati makanya. Iya, saya pengen beli yang New Balance, nggak balance sama gaya hidup. Jangan beli yang bata aja. Iya. Sebelahnya batu. Iya Bu, Kenapa? cariin tukang urut dong. Tapi yang bisa ngurutin abjad ya. Dari guru les kalau begitu. Iya Kak, sakit ini saya digigit nyamuk. Kok gede Sampai segitu. Ih, nyamuknya naik motor. ketabrak motor. Terus lo ketabrak motor. Jangan-jangan yang tadi yang gua berdua. Iya. Pantesan saya Digigit. berasa. Iya. Lagi di kamar mandi, dia nabraknya di situ. Kok bisa? Ini Kang Arman katanya orang Bandung ya Kang? Bandung. Oh iya, orang Bandung. Lawan bridgingnya gitu aja. Iya, saya mah emang bener ngefans. Saya mau tahu Kang Arman Iya. orang Bandung. Iya, saya dan berarti pernah naik kereta cepat itu Kang? Bus. Iya. Malu nggak? Naik. Oh, enggak. Oh, lu mau kerja jati sama gue ya? Iya. Iya. Naik. Oh, iya saya penasaran banget tuh secepat apa sih gitu. Lumayan. Penasaran. Iya, soalnya saya baca review-reviewnya tuh, katanya kereta cepat. Kok lama cicilan utangnya? Nampannya. Ulang ya. Pengen masuk lagi itu mah. Pengen kabur-kabur aja lo habis ngomong nggak tanggung jawab. Gimana tadi tuh pembahasan kita ya? Mana Oh ya, jadi gimana utang kereta cepat Kang?
Kita mau nggak usah mikirin gitu-gitu aja. Iyalah. Udah ada bagian-bagian yang Betul, mikirin. betul. Tapi Bagian lu ngerosting aja lah itu mah. nggak mau kan di-cut. Ntar Pak Budi nggak WhatsApp lagi. Kok tahu? Telepon dulu ya. Telepon dulu sebelum WhatsApp. Oh, itu rame itu cuma instastory doang rame. Aduh, nah Kang Arman ngomong soal kereta cepat. Kan anak Kang Arman juga sekarang tumbuhnya udah cepat banget, Yap. ya. Udah dewasa gitu ya. Ada nggak sih hal yang Kang Arman rindukan dari Naja? Bukan namanya siapa? Naja. Naja. Waktu kecil kok tiba-tiba aduh udah gede. Siapa tahu bentar lagi akan dipinang orang gitu. Ya yang jelas yang dirindukan sih Ki ini apa namanya kalau dulu kan dia istilahnya tidak ada kemauan gitu waktu kecil, bener nggak? Dia ya paling kemauannya apa sih ke mainan gitu. Nah kalau sekarang itu kan dia punya kemauan, dia punya keinginan, dia punya apa namanya Permintaan apa? Permintaan, dia punya cita-cita gitu. Yang kadang mungkin ibu bapaknya juga aduh ya sekarang pas waktu dia kuliah di Inggris aja kan penentang yang pertama gue. Kenapa? Ya anak satu cewek tiba-tiba ke Inggris. Jangankan ke Inggris Ki, misalnya ke Bandung aja lah, walaupun di Bandung ada neneknya, ada saudara-saudara gua, tetap aja aduh jauh dari gua gitu kan. Istilahnya pengennya mah anak mah deket aja lah udah gitu ya, kuliah ya udahlah di UI atau kuliah di sini aja di Jakarta deh gitu misalnya gitu. Tiba-tiba dia itu berbangganya adalah dia dari SMP, SMA, lulus SMP masuk SMA lulus kuliah, dia tetap pengen dia tetap pengen bawa ilustrator, masuk ke jurusan ilustrator. Jadi kan kadang-kadang kan anak-anak SMA pada saat keluar SMA, lu mau bawa apa? Apa ya gua? Banyak yang kayak gitu kan. Bingung, gua mau bawa apa nih? Nah, kalau dia tuh dari SMP sama keke. Jadi gua pas dia keluar SMA tuh benar kamu masih mau ilustrasi. Nah, capai dia tuh pengennya ngambilnya tuh di Inggris. Pun juga di gitu. jurusan Itu gua penentang pertama dulu. Tadinya gua wah paling ini sampai istilahnya ribut lah gitu sama anak gua gitu. Sama nyokapnya juga ribut gitu. Kamu ini gimana sih? Itu kan anak kamu gini. Tapi lama-lama gua akhirnya apa ya berpikir secara tenang, terus gue sambil mendekatkan diri dengan Allah gitu bahwa gue berdoa dan sebagainya. Ya udahlah, toh nanti juga dia dipinang sama orang juga keluar juga dari rumah gitu kan. Nah mungkin sekarang gue latihan gue deh gitu untuk latihan awal-awal nih untuk mencoba untuk jauh dengan anak gue dan sebagainya. Akhirnya ya udah, ya awal-awal mah lumayan rada kejat-kejat juga lah, gila lo anak gue jauh. Nggak, sebetulnya gini, yang bingung tuh kalau dia sakit Ki. Iya sih, beda berapa jam Kang Punten? Inggris sama sini. 6. Jadi sekarang jam berapa? Sekarang jam 4. Jadi di sana jam 11 ya 10 gitulah jam segituan. Cuman kan aduh kalau sakit Ki. Dan asli di sana tuh gue bukan yang ngejelekin negara orang ya. Tapi susah banget. Apanya? Di sini mah surga lah kalau menurut gue. Banyak orang yang protes, wah BPJS dan sebagainya. Lu coba aja deh datang ke sana deh ke. Di sini mah istilahnya lu sakit, langsung aja masuk UGD gitu, bisa langsung diterima kan. Di sana mah kagak. Harus butuh bawa apa? BPJS? Iya, ada BPJS namanya NHS namanya. NHS tuh si itunya si rumah sakit. Ada lupa gue GP namanya. Tapi itu lebih ribet Ki. Lebih ribet asli. Dan di sana tuh kalau lu belum istilahnya belum kelihatan mau mati gitu ya atau pingsan, di sana cuman ini dikasih Panadol gitu doang. Oh iya katanya kalau orang gitu jarang-jarang ngasih banyak obat dia. Betul. Ki, tapi sebenarnya udah karena kejadiannya ke bini gua. Jadi gua udah dia omongin sama teman-teman gua yang di sana. Oh di sini yang namanya jasa parah men. Bener-bener gini. Oh serius lu? Semandiri itu orang-orang jadinya. Gitu. Oh ya bener. Dewi pas waktu gua nganter anak gua ke sana sama bini gua yang waktu pertama tuh zaman Covid lagi lockdown. Bini gua tiba-tiba asmanya kambuh dan asmanya tuh yang kambuhnya tuh yang bener-bener kambuh yang anfal gitu. Waduh itu Ki. Nelpon aja nih ke rumah sakit 1 jam nelpon teh. Ini apa? Ininya mah keluarnya apa? Ini nah udah gini belum? Ini jangkrik gua bilang ini 1 jam keburu mati nih orang gitu. Bener-bener di sana. Jadi anak-anak Indonesia mah di sana jago-jago. Kalau kayak gitu, gue udah mau mati nih gitu. Ini teman gue gitu. Yang penting ambulan datang bawa kue. Padahal mah sebetulnya mungkin sakitnya mah cuma 30% gitu. Karena emang gitu. Nah kalau lu punya asuransi yang swasta yang mahal, nah baru. Jadi sama aja gitu maksud gue. Tapi kalau menurut gue lebih enak di sini. Di sini tuh masih bisa lu
cabut aja lu ke puskesmas gitu, Iya. cabut udah di sana tuh nggak bisa men, ditanya dulu ini wah itu ribet. Apotek 24 nggak ada di sana dia? Nggak ada. Kita kan ada, mau jam 2 Iya. pagi kita juga ketok masih bisa beli. Nih anak gua nih kan dari S1 lulus. Iya. Dari dia di Leeds kan. Leeds tuh Jakarta Bandung lah. Iya, di iya. Bandung gitu ya. Jadi Oke, 2 jam oke, dari oke, London. iya, iya. Nah, sekarang kan dia di S2-nya di London. Iya. Nyari kos-kosan, coba lu di sini nyari kos-kosan gampang banget kan. Mau yang tadi kita sempat ngobrol nggak itu Bener. kos-kosan elit Yang gitu gede, ya. iya. Lu mau elit, duitnya ada, Iya. monggo silakan. Datang ke situ misalnya, saya mau kos bulan apa? Desember bisa nggak masuk? Ada nih satu kamar, udah Iya, gitu. Kalau misalnya nggak ada, nanti ada nih mas Januari misalnya gitu Iya, kan. iya, iya. Kan di sini mah lu bayar berapa? Benar. 5 juta bayar. Masuk, iya. Masuk. Di sana mah enggak Ki. Gimana itu di sana? Bisa bidding gitu. Jadi misalnya gini, ada kos-kosan. Oh, kampus gue di sini. Oh, ini kos-kosan pas nih, Iya. nggak terlalu jauh, nggak Iya. terlalu dekat. Berapa? Misalnya per bulan 10 juta misalnya. Per bulan 10 juta. Lari tuh anak gue ke sana, viewing. Datang ke sana, tiba-tiba ada lu misalnya, ada gue. Oke. Kata si landlordnya, Iya. landlord yang punya ini kos-kosannya, ini Mbak Kiki nawar 15 juta nih sebulan. Ini Mas Arman nawar 20 juta. Kenanya ke gue, bisa kayak gitu kos-kosan. Dilelang anjir. Padahal di websitenya tuh 5 sebulan 10 juta juta. gitu. Itu satu. Kedua, udah nih, dapat Iya. gue nih 20 juta. Gue oke nih, 20 juta gua udah bayar nih. Iya. Guenya juga ribet. Ntar ada garantornya, harus ada garantornya. Garantor tuh orang situ, orang Inggris yang entah saudara gua, teman gua yang garansi. gajinya harus Di atas. Misalnya kalau 20 juta, misalnya gajinya 20 juta nggak mungkin Nggak dong. bakal, iya. Hidup dari mana lo? Iya, iya. Gajinya misalnya harus sekitar 50 atau 60. Kalau misalnya gajinya di 40 kan nggak bisa tuh garantornya. Iya. Lu harus nyari lagi. Oke, dapat lah garantor temen lu, saudara lu yang 60 70 juta gajinya misalnya gitu. Tapi Oke, harus dapat. tinggal di Inggris. Harus tinggal di Inggris. Bukan yang misalkan cukup sekarang. Kagak bisa, udah kan? Udah dapat tuh garantor. Iya. Namanya garantor gua kemarin namanya teman gua Imam gitu, garantor. Oke, dapat Imam. Udah. Harus DP dulu sekian. Oke, DP. Harus bayar 6 bulan Iya, di depan. iya. Oke, dibayar tuh. Udah dibayar Ki, Iya. udah ditransfer ke si landlord dibayar. Ditanya loh, "Ini uang dari mana?" Kamu kan mahasiswa. Ngepet. Ini kata anak gue, ini ya Dari orang tua gua. saya, iya. Oke, kalau gitu coba lihat orang tua lu tuh apa kerjanya, mana transfernya, bukti transfernya. Ribet banget men, itu kos-kosan. Iya sih. Udah surga lah di sini, bener serius gua. Di sini mah yang sehari masuk 6 jam juga ada. Beda. Itu Tapi kan ada kan? kalau lu pesen makan yang cuman gitu doang, ada bolongnya kan. Gak kelihatan muka kan. Kok tahu? Iya dong. Wah iya ya. Bersyukur banget kita jadi- Ribet. Jasa tuh ribet di sana. Tapi mungkin memang karena mereka segitu ininya ya apa Ya namanya? hukum kali ya, hukumnya tuh udah ini, udah Jangan sampai nanti maksudnya banyak transmigran jadi masalah atau dan imigran sebagainya, yang nggak betul, punya dana. gitu. Tapi dengan lu dan gue sebagai orang Indonesia yang alkalin gitu ya, banyak diakalin di sini dan sebagainya. Rada ribet, jadinya rada ribet gitu. Ngerti gak sih? Apa kita bisa menerima privilege di sini ya kan? Enggak, maksud gue gini. Enggak, kita buka-bukaan aja. Lu Iya. KTP misalnya. Iya. KTP tuh sebenarnya nggak bayar loh. Tapi lama gitu. Udah cepat-cepat kasih aja 150. Oh iya, uang jalan, benar. Kayak gitu tuh kan udah biasa. Udah tuh, Ki. biasa. Di sana, lu dengan terbiasanya dengan kejadian di sini Iya, seperti iya, itu ribet Ki. Karena di sana tuh udah Nggak bisa, harus ikutin prosedur. ya kayak tadi kos-kosan aja udah bayar Ki. Itu masih ditanya. Makanya aku bilang kita di sini kan juga kebiasa privilege kan. Tinggal biasanya misalnya kita masuk ke sebuah tempat, maaf nggak bisa pakai sendal. Mbak Kiki boleh. Oh itu udah pasti. Kalau yang Sana namanya bodo amat, siapa? bodo amat. Ya Iya. mungkin selebritis di sana sama juga seperti itu. Tapi secara hukumnya kalau misalnya dia beli rumah, beli apa, pasti dia beli ribet daripada di sini gitu maksudnya. Ribet di sana, jasa. Temen gua tuh si Arif ada ya, ketua PPI, sempat ketua PPI. Dia sakit, ini kejadian asli nih Kang, true story. Dia bilang apa? Dia sakit gigi. Iya. Pas datang tuh ke GP, Nggak bisa ya kan, ngeband dia kan dong itu? BB, ya? Nggak bisa ngeband? Bukan, itu bukan band, itu gigi benar. BPJS-nya lah Iya. gitu ya, GP-nya. Datang sana, setahun baru dapat jadwal dokter. Sampai kata si Arif, gigi gue udah copot. Serius setahun. Setahun dulu baru. Setahun. Idih. Ribet lah. Makanya kalau nggak punya duit mah nggak usah kayak Ini ya. sebenarnya apa sih? Ini podcast atau apa ini? Sama juga kompleks. Oh, iya, Kalau kompleks banyak orang.
Ya, aduh Pak. Kamu saya kan belum 1 kali 24 jam. Ngapain Bapak kesini buat lapor? Ini Pak RT. Pak RT. Di sini saya. Saya si Sena, Pak. Ini saya mau infoin. Kita lagi mau bikin pentas seni di RT kita. Oke. Nah, kebetulan kita butuh penyanyi. Iya. Nah, ini kan ada penyanyi nih. Coba nyanyi dong sealbum. Coba wow-nya coba. Wow. Wow. Tapi sebentar, ini asisten lebih subur daripada Pak. Karena pembagian tugas. Oh. Pak RT bagian mintain duit, nah ini yang makan uang Oh, rakyat. uang rakyatnya ini. Tadinya juga saya gemuk. Cuman dicemilin dia. Jadi segini. Agak parasit ya. Agak parasit ya. Tapi ini kan band terkenal masa kita nggak bakal sanggup lah bayar band ini mau buat tampil gitu. Bilang aja buat donasi. Charity ya, charity ya. Mana nih, friend? Karena dia penyanyi. Hah? Maksudnya Arman Maulana kalau dia penyanyi? Iya, kalau politikus kan Arman mau nyalek. Kalau penyanyi Arman Maulana. Kalau dia kagetan Hah? Arman Maulata. Diem doang Arman Maulana. Kalau mau dikejar Arman mau lari. Karena penyanyi Arman Maulana. Kalau suka nambah Arman mau lagi. Kalau lama-lama Arman mau nampol. Tahu, lama banget juga main nama doang. Nah, sebenarnya kita pengen nostalgia. Kan ngasih ingat saya? Di mana ya sebentar? Oh, saya ingetin ya. Saya itu aneh. Pernah minjem duit, Jam 100. Saya tuh dulu belum lama ini pernah main film bareng sama Kang Arman. Sekarang kan gak inget. Judulnya Star Syndrome, filmnya Kang Solihun. Oh yang ini ya? Gilang. Ini dia. Iya. Gilang. Di scene-nya itu, scene-nya adalah saya ngedudukin Kang Arman. Dudukin bener-bener ngedudukin. Iya. Iya. Gue di roasting kan Iya. ya. Gue di roasting, terus ada adegan didudukin. Iya, tapi pas tayang di bioskop di-cut. Yang adegan didudukin ya? Nah, kan di sini nggak di-cut nih. Iya. Jangan. Gak mau gue. Didudukin segini gini. Kalau yang itu kan acting. Lu makanya lu mau dendam lu karena nggak tayang di bioskop. Zaman gue dulu, zaman waktu susah-susah kerja itu, gue dulu ngangkut karung beras aja nggak segede gini. Tapi saya bangga banget pernah ketemu Kang Arman gitu. Kalau Kang, tapi kalau dia dibandingin sama Karung mah nggak cocok. Ini kan toren penguin. Cuman warnanya nggak oranye ya. Coba lu pakai baju oranye pas. Kalau kelamaan banyak lumutnya tuh. Tapi Kang Arman ini juga seorang kolektor sepatu. Betul. Sneaker edik. Edi. Dan kebanggaan saya terbesar adalah waktu itu sepatu saya pernah dipuji sama Kang Arman. Masa sih? Wih, keren banget sepatunya. Dia nggak tahu kalau itu KW. Ya itu. Tahu. Tulisannya New Balance tapi nggak balance sih. Waktu itu Nike Travis Scott. Oh, Nike dia, cuman centangnya 2. Dia kirim WA. Jadi dibaca sama orang ya. Tapi Bu, ini ada Kang Arman Maulana. Dia kan personil gigi. Iya. Faktanya Bu, nama band gigi itu dulunya bukan gigi Bu. apa? Dulu pengen dikasih nama orang utan. Benar. Oh iya kan? Benar. Serius? Salah satu yang dipilih gitu. Jadi banyak. Namanya orang utan kan? Ya, benar. Tapi untung yang dipakai gigi. Bukan orang utan. Iya. Kalau orang utan di presentnya enak kan? Itu, emang itu Kita benar. sambut band selanjutnya. Orang hutan keluar gue gitu kan. Kang Arman belakangnya Tarsan 4 orang tuh. Sama petugas Samari. Iya emang gitu bener. Dan faktanya lagi Bu, Itu kenapa jadi gigi gimana ceritanya itu? gara-gara Dewa Bujana ngeliat giginya Kang Ronald. Betul. Iya kan? Somplak. Kang Ronald ketawa, Somplak giginya. somplak. Heeh. Terus kata Bang Dewa, udah gigi aja namanya. Enggak, dia nanya dulu, kenapa lu gigi lu somplak gitu. Oh. Jatuh, gigi bagus juga tuh namanya. Akhirnya gigi, untung yang dilihat gigi. Iya, kalau pantat coba. Kalau
yang somplak pantat kan, jadi band pantat, nggak enak. Panggung bau, panggung bau. Nggak enak banget itu. Enak banget. Ngapain pan? Pakai topengnya kebelah semua. Tapi Kang Arman keren banget. Dia pernah nyiptain lagu tentang penggerbekan. Apa sih? Kau datang dengan cara tiba-tiba. Cari dalam gitu. Iya benar. Benar juga sih. Benar juga sih. Tapi Kang Arman ini satu-satunya orang yang kalau dikasih makanan panas merdu. Oh gitu? Panas, panas. Itu Masukin kulkas. Akhirnya ada tambahan lagi? mungkin itu aja kita mau infoin. Jadi Kang Arman nanti ngisi ya. Ya. Isi Pentas apa? seni. Nggak gini aja. Oh. Supaya nggak bayar ya. Supaya nggak bayar ya. Ini bener charity banget nih charity. Karena nggak ada datanya. Iya. Jadi nanti bisa transfer lah. Buat dana itu loh. Belum ada sponsor masuk. Saya dana nggak ada OVO mau nggak? Nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Kita mau ke tempat sebelah lagi, ke rumahnya Billy. Ya. Oh iya. Billy kamu suruh nampilin apa nanti Bang Billy itu? Ah, dia kan bakatnya banyak. Apa sih? Mau lompatin api kan. Terima kasih, Kang Arman. Aduh. Lah. Gak bisa lihat makanan lu ya. Punya tamu gua. Mohon maaf Bang Arman ya. Ya. Semenjak dia berdua jadi ketua RT sama sekretaris itu, udah 2 anak kecil hilang. Oh. Di perut. Dicemil. Oke lah. Kang, terakhir nih. Ya. Sekarang kan musisi itu makin banyak banget ya. Ada penyanyi solo, perempuan segala macam ya. Alhamdulillah banyak panggung juga. Yap. Ada nggak sih saran-saran dari seorang senior misalnya dalam berkarir atau berkarya tuh mereka harus bagaimana supaya bisa konsisten terus di industri Indonesia? Kalau menurut gue sih sekarang malah sebetulnya sekarang lebih gampang ya dengan media sosial, dengan digital world itu lebih gampang lah sekarang tuh ya. Cuman memang karena begitu gampang akhirnya saingannya jadi lebih banyak malah. Iya. Kalau dulu kan susah itu karena link untuk menjadi seorang penyanyi itu karena sedikit, jadi bener-bener kayak di casting lah gitu istilahnya gitu. Nah kalau sekarang kok di kamar sini aja lu bisa bikin podcast istilahnya gitu kan, atau bisa bikin apa. Nah memang akhirnya jadi banyak saingannya. Sekarang memang lu yang tadi pertanyaan lu bahwa bagaimana bisa konsisten gitu, memang harus kreatif. Dan sekarang tuh kalau menurut gue zamannya tim ya. Oh, Harus kita nggak bisa kerja tim sih, sendiri. teamwork betul. ya, karena semuanya tuh udah saling melink gitu, udah link gitu Iya. kan. Dan sekarang juga kan toh udah nggak usah juga bikin istilahnya gini, lu di sini bukan rumah produksi lu, tapi kan sekarang tuh udah sebetulnya bisa aja lu mengambil bantuan orang dari luar, SDM ya. orang yang memang bukan sebagai pegawai tetap. Betul. Nah makanya pada saat lu mau mengeluarkan karya sekarang tuh kalau bisa menurut gua harus memang dengan sebuah tim. Yang satu misalnya menguasai media sosial, gimana sih caranya kalau promo di TikTok. Ya. Kan beda promo di Instagram, TikTok, Facebook seperti apa, Twitter seperti apa dan sebagainya. Terus wawancara di podcast yang memang masuk ke dalam si karya itu. Sekarang misalnya kayak gue ya, gue misalnya tadi kan lu nyeletuk brownies gitu ya. Nah kita sekarang kan udah tahu bahwa TV itu yang nonton siapa, gitu kan. Nah ketika gue harus promo di brownies, lagunya seperti apa, kadang-kadang gue banyak nolak ke si manajemen karena masuk nggak gitu, ngapain kita datang ke situ kalau tidak masuk dengan si pangsa pasarnya. Nah itu tuh harus disadari dengan yang sekarang mau ngeluarin. Tergantung kebutuhan kita. Betul gitu. Jadi memang, nah apalagi sekarang tuh musik tuh memang udah kayak apa sih? Ya memang yang mainstream selalu ada, tapi kan sekarang tuh udah bisa membuat sebuah komunitas masing-masing. Ya kayak stand up comedy lah, komunitasnya juga kan banyak gitu ya. Banyak. Ada yang mainstream, tapi ada juga yang komunitasnya kuat. Misalnya apa dark jokes misalnya gitu, atau apa dan sebagainya. Apa roasting sendiri, Iya betul, one-liner sih, kayak gitu. sendiri. Jadi ya memang ketika mau mengeluarkan karya untuk anak-anak yang sekarang mau itu, memang lu harus punya gini, tim itu tidak harus besar dan sebagainya, tapi tepat orang-orangnya. Ya. Gitu.
Itu sih yang gua alamin. Karena sekarang tuh gila Ki, gua dulu ngeluarin album. Dari album 1 ke album 2 tuh 1 tahun jaraknya. Iya. Satu album loh, Iya. 10 lagu lah atau 12 lagu ya. Sekarang itu satu single bisa 1 tahun. Iya sih benar sih. Bener. Karena kalau dulu kan gini, gue cuman tinggal promo di TV, radio, dan koran dan Iya, sebagainya. iya, iya. Pas gue ngeluarin single baru, semua tahu lah, Orang semua. fokus Karena ke lu kan situ. hiburan Iya, cuma TV sama bener. radio. Jadi pas, ada Gigi yang baru mana? Oh ini lagunya. Kedengar semua. Iya. Sekarang lu Ada pakai TikTok, Spotify. Ada Spotify, iya. Lu denger Spotify, Iya. gue pakai Apple Music. Oke. Lu denger apa, gue denger apa. Iya, Nah, iya. pas gue ngeluarin album, gue ngeluarin single single baru gitu ya. Kan bagaimana caranya gue bisa masuk ke handphone lu dan Iya. masuk ke handphone gue untuk Iya, didengerin. Itu kan effortnya gila Lewat sekarang. TikTok. Hah? Potongan TikTok. Nah, tapi Sedih. kalau menurut gue udah menjalankan. Ada satu single gue yang bukan yang Gigi, yang Arana Project, Armanola Project sama Trinity. Bahkan kerjasama dengan TikTok. Bahkan nama TikToknya Di gue boost, ya? di boost, dikasih hashtag, Iya, iya, di boost dan sebagainya. Ternyata nggak sukses juga. Yang sukses itu tetap yang organik. Algoritmanya itu. Jadi maksud gue, nah itu kenapa butuh orang-orang yang memang harus tahu bagaimana caranya, Ya, gimana sih expert di FYP, bidang, iya. gimana ini. Walaupun memang tidak pasti juga jadi Iya, FYP, iya, iya, tapi iya. paling tidak adalah dikit-dikit ke situ. Lewat-lewat. Lebih kompleks sekarang Ki. Lebih gampang. Iya. Lu punya karya lebih gampang. Betul. Tapi lebih kompleks gitu. Tapi mempertahankannya mungkin yang sulit akhirnya. Yap, Kalau muncul betul. sekedar jeng viral. Gampang. Gampang. Ketika udah viral, nah kita udah banyak ya iya. teman-teman kita yang udah tenggelam dari viral. Si itu kemana? Si itu kemana? Nah bagaimana cara mempertahankannya itu yang memang harus terus putar otak. Oke. Makanya gue respect ke teman-teman semua, mau pemain film, mau penyanyi, mau siapa yang dia tuh udah di atas 15 tahun gitu ya, dan tetap namanya ada. Respect, berarti dia tuh memang ininya jalan gitu, ngerti gak sih? Oh ini, gue giniin, rubah lagi gitu, kayak gitu. Kreativitas itu yang nggak boleh mati. Betul. Oke, dan ini kan dari itu aku udah mau nanya sama Kang Arman. Ini aku mau sedikit cerita. Tapi aku sebenarnya nggak tahu sih ini mesti diceritain apa enggak. Gak Tapi apa-apa, aku pengen cerita. supaya viral lah. Anjir, tetap FYP tujuannya. Enggak, tapi ini tuh jadi kan mungkin karena aku tahu kita hari ini akan syuting bareng. Jadi mungkin aku udah cari-cari tahu observasi soal Kang Arman. Jadi mungkin ke alam bawah sadarku tuh jadi ya Kang Arman gitu kan sampai semalam tuh kebawa mimpi. Iya, makanya tapi kataku gini, tapi kok mimpinya aneh. Maksudku, makanya aku bilang, ini perlu gue ceritain apa enggak ya? Tapi Di depan suami lu loh ini. ya Lu mimpi apa tentang gua? iya, udah kan ceritain, nggak apa-apa, aku ceritain Oke. aja. Ntar kalau Kang Arman gak bersedia boleh minta di-cut. Oke. Tapi kalau jadi belum. Kang Arman, jangan bikin aku ngerasa bersalah dong. Jadi aku mimpi. Gak tau ya mungkin itu tadi kan katanya kan kalau mimpi itu apa yang kita pikir, apa yang ada di dalam itu kan. Jadi aku mimpi, jadi mimpinya itu tuh aku lagi nunggu Kang Arman datang podcast gitu. Ceritanya udah hari ini podcast, terus datang, cuman pas buka pintu tuh yang datang tuh itu kayak abah-abah. Iya, kayak udah tua gitu, jenggotnya panjang, bajunya putih gitu kayak. Terus aku bilang kan, dalam hati gue kira Kang Arman gitu kan, kirain salah orang. Tapi lu nggak ngomong saya. Enggak lah, kan gak kesurupan. Terus aku tanya kan, ya Assalamualaikum, salam. Arman, ayah Arman. Hah, kok Kak Arman? Belum datang, nanti mau kesini tapi belum, bapak siapa? Arman cuma Arman doang, bawain kotak gitu kan. Terus kayak, udah gue kayak, pokoknya, tapi rumahnya mah kayak bukan rumah aku gitu, kayak di mana gitu. Terus pas itu Di sebuah tempat lah ya. iya, tapi aku tahu itu rumah aku. Terus udah tuh, terus jadi fokus ke situ. Pas ya, kepo kan, penasaran. Nah itu aku nggak usah ceritain deh. Kenapa sih? Terus pas buka tuh, jadi ada CD album, bukan album, CD kayak kaset zaman dulu. Iya, kaset atau CD nih? Apa sih yang begini apa namanya ini? Begini namanya ini? CD. Cuman gak ada covernya. Oh iya, Bening. kosongan. Sama dulu tuh ada kain putih sama kapas. Tuh kan, jadi pas aku angkat itu CD, pas lihat kapas betul tuh aku langsung lempar. Astagfirullahaladzim gitu kan.
Ya kan nggak tahu maksudnya kan Kang mau kesini tapi kenapa dikirimnya kain gitu, kain putih terus nggak apa-apa deh kalau cerita. Terus jadi kayak ada keluarga tapi kayak bukan orang di sini. Kenapa? Ini Kang Arman. Kenapa kata Kang Arman mau kesini mau podcast? Kok ini mau dikirimin ini terus aku tuh enggaknya tuh Kang ya pas bangun tuh anjir sebelum gue mungkin malam Jumat. Jadi otakku udah kemana-mana makanya tadi dia aja di ruangan kan. Pas aku ambil CD-nya itu kan, terus tapi sambil ya Allah gitu, ini apa? Udah pikir udah amit kenapa? Terus pas aku setel, tuh kayak suara teriak-teriakan gitu loh. Kayak orang teriak-teriak, teriak-teriak terus aku cepetin, tapi ada suaranya, semua itu bohong. Berarti yang tadi si Abah itu jomblo. Karena Maulana. Panik gak? Biasa aja. Soalnya dari lu, Ki. Aku tuh itu jokes aku waktu SD. Oh ya? Oh ke teman-teman. Lagu Kang Arman. Oh yang itu. Oh semua itu bohong tuh. Semua itu bohong tuh dulu. Sampai nangis aku dibikin sama temen aku. Kenapa? Itu ceritanya? Dia cerita itu. Oh jadi temen lu yang cerita kayak gitu iya, ke lu? Iya SD kata Rizky. Karena aku kan Rizky dia bilang gitu. Gue ngimpi nih gitu. Mimpiin kamu. Mimpi apa? Dari biasa. Pas dengar kain putih kapas kan mati nih gitu kan. Udah sampai nangis. Tetap ada CD? Tetap ada CD kan ya benar. Tetap itu mah nggak berubah. Soalnya kan lagunya di situ ya. Kalau salah flash disk sekarang. Oh iya. Iya ya kenapa gua nggak mikir ke sana ya kan CD. Udah bercanda